Ya, baik, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Apa sih pengertiannya? Ekonomi manajerial atau managerial economic adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Nah, ekonomi manajerial ini berkaitan dengan teori ekonomi, yaitu suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi atau ekonomi teori mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Ekonomi makro sebaliknya adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Meskipun teori ekonomi mikro perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial, kondisi ekonomi makro secara umumnya. Nah, sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi berapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Meskipun perusahaan mempunyai tujuan lainnya, model maksimalisasi laba secara tepat dapat memprediksi perilaku perusahaan dan oleh karena itu kita menerima model tersebut. Jadi, metodologi ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan secara umum adalah menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat dan bila prediksi tersebut secara logis mengikuti asumsi-asumsi yang dibuatnya. Nah, selanjutnya ekonomi manajerial juga berkaitan dengan ilmu keputusan. Apa sih kaitannya? Ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan atau decision science. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi atau mathematical economics digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi, ekonometri atau econometrics, kemudian menerapkan peralatan statistik atau terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan forecasting. Selanjutnya yaitu ekonomi manajerial, keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional ilmu administrasi bisnis 4 atau functional areas as business. Area ini tersebut meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien.
Nah, selanjutnya itu proses-proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial pada dasarnya adalah sama. Proses itu pada umumnya terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Kemudian mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. Selanjutnya, memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia, dan yang terakhir, mengimplementasikan keputusan tersebut. Teori perusahaan. Perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah, dan sumber daya lain untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai imbalan kerja lainnya. Kontrak yang umum semacam itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan baik bagi pengusaha maupun pekerja dan pemilik sumber daya yang lain. Pengusaha ada guna menghemat biaya transaksi semacam itu dengan menginternalisasi berbagai transaksi, yaitu dengan menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan. Perusahaan juga menghemat pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah lain yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan. Tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan, perusahaan seringkali mengorbankan laba jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang, pembelian peralatan baru, dan peningkatan kegiatan promosi, karena baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang sangat penting. Teori perusahaan sekarang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang atau present value atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Kendala dalam operasi perusahaan. Itu kita telah melihat di atas bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun, demikian dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari ketersediaan input-input penting, khususnya perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama jangka pendek, sama halnya perusahaan mungkin tidak mampu. Sifat dan fungsi laba. Laba usaha versus laba ekonomi.
Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba bisnis atau laba usaha mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Namun bagi seorang ekonomi, laba ekonomi sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Teori-teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama dan perbedaannya semakin besar pada industri. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, baik secara absolut maupun dalam hubungannya dengan laba perusahaan farmasi, perlengkapan kantor, dan industri teknologi tinggi yang lain. Beberapa teori berusaha untuk menjelaskan perbedaan ini adalah yang pertama ada teori laba dalam menghadapi risiko, teori laba karena penggesekan, teori laba inovasi, teori laba monopoli, dan yang terakhir ada teori efisien manajerial. Fungsi laba. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan intensif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata, laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut.